perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Wakil Ketua dan Anggota Komisi 10 DPR RI, Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang di kantor Gubernur Jawa Tengah untuk bersama-sama mengikuti acara dukungan untuk pekerja parekraf terdampak COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara adalah sambutan Menparekraf disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Ibu Insinyur Rizky Handayani Mustafa, MDT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat siang yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Agustina Wilujumpastuti. Yang saya hormati anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Mujibur Rahmat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Wakil dari Forum Komisi Pimpinan Daerah Provinsi Jateng, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Endardi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mewakili Bapak Wakil Ketua, dan rekan-rekan staf khusus Menparekraf Bidang Keamanan, Bapak Adi Derian, Bapak Jenderal Adi Derian, rekan-rekan dari Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saya cintai. Mengawali sambutan ini, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang kita masih diberikan sehat dan kesehatan dan umur untuk dapat berkumpul. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada yang sudah menerima kami di gedung yang indah ini dalam rangka menyampaikan dukungan dari Kemenparekraf pada pekerja parekraf yang terdampak COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak bulan Maret sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sangat terdampak akibat adanya COVID-19. Bulan Maret sudah tidak untuk wisatawan mancanegara sudah mulai hilang, tidak ada, hanya yang mungkin bisnis yang dan yang kemudian yang tersisa di Indonesia. Dan kemudian bulan April wisatawan Nusantara juga sudah tidak ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah kegiatan yang pada dasarnya melakukan perjalanan dan berkumpul, dan dua hal ini yang kemudian memang tidak diizinkan ketika ada pandemi COVID. Untuk itu, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden bahwa kita harus melakukan 3 langkah mitigasi pada saat itu di bulan Maret, bahwa di dalam mendukung sektor pariwisata harus ada program pelindungan sosial bagi pekerja pariwisata, realokasi anggaran Kemenparekraf ke kegiatan semacam program padat karya atau yang lainnya, dan ketiga adalah stimulus ekonomi bagi para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu di Kemenparekraf kemudian dengan dukungan dari Komisi 10 DPR RI yang dukungan penuh dari Bu Agustina dan Pak Mujib, kami melakukan realokasi anggaran sebesar 500 miliar Pak untuk COVID ini. Dan sebagian besar kami lakukan ini untuk dukungan para pekerja parekraf yang memang sangat terdampak karena di PHK atau kemudian dirumahkan, dan benar-benar kami mendapatkan informasi mereka membutuhkan bantuan ini. Untuk itu kami sudah melakukan kegiatan ini di berbagai daerah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya kegiatan ini kegiatan bersama antara Kemenparekraf, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi 10 DPR RI. Dan untuk wilayah Jawa Tengah sampai saat ini akan kami bagikan sekitar 30 ribu
38.270 paket, Pak. Dan ini masih akan terus bertambah sesuai dengan data-data yang akan kami bisa terima. Jadi dukungan ini benar-benar akan kami sampaikan kepada teman-teman di industri parekraf yang terdampak dengan bantuan dari pemerintah daerah. Dan untuk itu mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi sedikit menambah semangat kepada para pekerja parekraf. Dan kita tahu bahwa itu mungkin tidak besar jumlahnya, Pak. Jadi dukungan itu sebesar nanti ada paket yang ada beras, minyak, gula, Pak. Dan kami juga tahu bahwa ada yang teman-teman yang masyarakat sudah menerima tapi tidak apa-apa. Pak Menteri Pariwisata menyampaikan ini bagian dari perhatian Menteri Pariwisata pemerintah kepada masyarakat tersebut, dan mudah-mudahan bisa menambah semangat. Dan sebentar lagi mungkin kalau kita sudah bisa membuka, sekarang program kedepannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan protokol kebiasaan baru atau kebiasaan baru di destinasi-destinasi wisata. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, Pak, dan kita bisa kemudian berwisata kembali dan mendukung program-program pemerintah di daerah Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, SS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya banggakan, Mas Roman, ini adalah satu komisi yang sangat aktif dan mendukung berbagai macam kegiatan dan program pemerintah yang selama ini terutama dan utamanya adalah untuk masyarakat Jawa Tengah. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ada ini, ada Mas Wali Kota Semarang, dengan Mas Wali Kota saya berterima kasih Mas Semarang. Kemudian teman-teman yang hadir yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita atas izin dari Pak Kapolri sudah hampir seminggu ini, masyarakat diizinkan untuk melakukan acara tatap muka dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan kemarin. Ini adalah berita yang mengembirakan. Mengapa? Karena masyarakat yang bukan mendapatkan gaji dari pemerintah itu sejatinya mendapatkan pendapatan, memiliki pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhannya ketika ada aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu dulu seperti ini. Saya tadi lihat di bawah itu sudah mulai ada orang yang jualan yang potong gini, paku, itulah mereka kemudian ada opportunity untuk melakukan usaha. Mereka menciptakan uang sedikit, kemudian memperpanjang uang itu menjadi bisa dipakai. Itulah sebenarnya yang selalu diniatkan oleh Pak Presiden untuk menjadi peran utama pemerintah, utama adalah menggiatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara tatap muka. Masa darurat pandemi COVID-19 mudah-mudahan segera berlalu, karena masyarakat yang tadi saya sebutkan dengan kategori dan karakter demikian itu sudah tidak bisa lagi menahan kalau mereka harus tinggal di rumah. Tetapi masyarakat kita ini memiliki sebuah fighting spirit yang luar biasa. Dalam keadaan yang sesulit apapun, asal ada kesempatan, asal ada opportunity,
mereka akan dapat melewati. Dan kita yakini bahwa ini adalah sebuah awal yang luar biasa. Maka kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolri yang mungkin mengambil sebuah risiko yang sangat besar sebenarnya. Tetapi saya yakini dari lubuk yang paling dalam beliau memahami keadaan masyarakat Indonesia. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan seluruh kepala daerah di kabupaten kota di Jawa Tengah ini, saya berharap dalam masa-masa yang penyesuaian ini dapat mulai membuat acara-acara dengan protokol COVID, supaya jumlah terdampak maupun pasien itu berkurang. Tadi di sebelah ruangannya Pak Wagub, Mas Wali bercerita bagaimana Pak Fajar yang merupakan satu dari sahabat saya pada saat saya menjadi DPRD Kota itu terkena dan keadaannya ternyata tidak sesederhana hanya terkena penyakit pandemi ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan bisa melewati sehingga bisa menjadi sebuah sukses story bagaimana cara menghadapi penyakit yang menggelisahkan masyarakat. Paragraf kita dorong terus-menerus, bahkan kemarin sempat kita agak gimana gitu dengan teman-teman paragraf karena menyerah begitu saja ketika diperintahkan untuk potong anggarannya. Komisi 10 ya cukup tegang ya Pak Mujib. Serem ya, sampai kita nih, aduh butuh banyak uang Ibu untuk teman-teman kita para insan yang bergerak di pariwisata yang hari ini tidak bisa bekerja. Butuh banyak uang dukungan bagi teman-teman ekraf yang modalnya sudah habis untuk makan. Ya sampai 2 hari ya, ya sampai 2 hari dan akhirnya mencapai titik kesepakatan. Ya, untungnya Bu Kiki ini cukup kreatif ya, dibikinkan ini, dibikinkan itu ya, tapi supaya gimana ya, supaya tidak melulu pada satu titik tertentu, maka kemudian bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian supaya sasarannya itu lebih merata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, terutama nanti Pak Kapolda bersama jajarannya akan sangat dan lebih Pak, tapi mungkin menjadi bisa sambil mengirim itu sambil mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai bagaimana keadaan teman-teman di bawah. Dan kami terima kasih sekali dinyamankan, diyakinkan, dijamin bahwa bantuan dari paragraf ini dilaksanakan dengan baik. Karena kalau sudah ada pendampingan, beliau bertiga ini sudah pasti teman-teman yang menjadi pelaksana. Tadi malam lapor ke kafe saya di sebelah rumah itu. Saya pokoknya ini sebaik-baiknya lah ya. Seharusnya tidak hanya sekarang. Setiap kerja yang berikan kepada teman-teman pelaksana itu harus sebaik ini. Ada atau tidak ada teman-teman dari aparat penegak hukum yang mendampingi, nanti jangan lupa karena teman-teman ini walaupun tidak ada tetapi jaringannya ada di mana. Tetapi cukup baik ya, saya diskusi cukup lama 1 jam gitu. Oh nanti begini begitu di kabupaten ini dan ternyata tidak terlalu banyak tanggung jawabnya sehingga akan sangat detail dan berkualitas. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang terutama hari ini diwakili oleh Bu Kiki, tenaga yang keputusan Kapol sama Komisi 10, Pak Gub juga saya berharap ini pembahasan tahun 2021 mungkin pariwisata dan ekraf itu mendapatkan perhatian yang cukup dan Mas Wali saya kira bisa menjadi salah satu penjuru yang memberikan teladan kepada kabupaten kota yang lain bagaimana
menerapkan masa darurat pada posisi sebagai wali kota, sebagai ketua DPC partai saya yang harus humanis, tetapi harus menjaga kesehatan, tapi masyarakatnya tetap bisa bekerja dan bisa mendapatkan asupan gizi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Biki, terima kasih sudah dibantu. Pak Haji, terima kasih. Terus teman-teman ini komplit, Bu Agustin dari Forkompimda, Wakil Ketua Dewan yang mendampingi mewakili Pak Pangdam, mewakili Pak Kapolda, Pak Kajati komplit, Pak Hendi, sama grupnya juga hadir. Ada pelaku pariwisatanya, beri angkat tangan. Ya, ini ada pelaku pariwisatanya. Tapi kalau saya lihat prejengannya ini kayaknya nggak butuh sembako. Oh gitu ya. Nah ini jawaban. Ya, terima kasih Mbak Agustin, Mas Mujib, terima kasih. Saya kemarin juga sudah dimintai pendapat oleh Komisi 10. Bu Gigi, jadi bagus sekali kita rapat jarak jauh dan sampai Komisi 10 ngomong, apa toh masalahnya apa sih gitu. Karena pariwisata itu dengan masuknya COVID ini termasuk sektor yang tersek Bu. Ini tersek Bu ini. Begitu kemudian masuk di mana-mana PSBB, kalau di kampung namanya lockdown. Misalnya bukan lockdown. Maka pariwisata tidak bergerak. Padahal sebenarnya ini ekonomi yang sudah kita gadang, ini masa depan kita. Kita lagi gas-gasan terus kemarin tuh. Kita gas-gasan pariwisata karena sebenarnya ini ekonomi kreatif yang turunannya nggak bisa di sini. Kita lagi siapin, tapi pukulan kita mengingatkan kita bagaimana kita lebih bijak lagi. Saya sudah menganggarkan Bu Agustin saat itu untuk teman-teman pariwisata. Tapi kan saya diminta untuk komunikasi dengan pusat dan akhirnya ada program ini yang katanya memang bekerja sama dengan Komisi 10, dengan kepolisian dan TNI. Nah, akhirnya kita pending, nggak jadi kita keluar. Nah, gitu. Kita langsung cepat realokasi untuk kita berikan bantuan sosial kepada mereka yang lain. Dan saya terima kasih atas perhatian khusus kepada para pelaku pariwisata. Begitu pelaku pariwisata itu sudah jelek sekarang, udah maksa-maksa gitu. Pokoknya jangan buka gitu bahasanya. Pokoknya jangan buka. Terus kemudian hotelnya sepi. Kemarin Bu, transportasi pariwisata, menarik kan? Transportasi pariwisata udah datang kepada saya. Mas gimana Mas, kita itu mau piknik gitu. Ya piknik aja, santai baik, piknik gitu. Tapi pakai protokol. Nah itu yang sulit, nggak usah gitu. Jadi artinya saya Pak Hendi ini lagi nyiapin banyak simulasi. Tidak gampang memang. Borobudur kemarin kita coba. Borobudur kita coba tak lihat sendiri, cukup rigid, cukup bagus, cukup komprehensif. Begitu dibuka, asumsi saya kasih kuota 1.500 hanya bisa 300-an. 300-an saja. Tapi itu justru lebih baik. Karena apa? Kita bisa melihat evaluasinya, perilaku wisatawan sekarang itu seperti apa. Karena kenormalan baru itu ada yang menganggap bahwa itu sudah back to normal seperti sebelum COVID. Nah itu bahaya. Dan survei-survei sudah mulai berjalan. Orang cuci tangan itu ternyata paling rajin. Tapi pakai masker mulai enggak, jaga jarak mulai enggak lagi. Makanya Pak Wali Kota ini, petunjuknya Presiden itu ibarat supir itu satu gas sama rem. Ini Pak Wali Kota ini ujiannya lagi berat, jadi gas rem. Untuk mengatur apa yang disampaikan oleh Bu Agustin tadi, COVID-nya kita handle, ekonominya juga. Kalau enggak ini, mau asetnya problem sosial, dan kita tidak mau ada social unrest di sini, nggak mau. Maka kami juga sangat berhati-hati untuk bisa berkomunikasi. Maka lumayan cerewet kita untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara itu. Dan tentu saja kemarin ada yang juga kita sampaikan Bu, ini yang
Yang hotel mana? Boleh angkat tangan hotel? Nah, hotel. Nah ini gue. Ini perwakilan hotel nggak bisa bayar listrik ini. Ini wajahnya udah kecut-kecut, saya lihat wajahnya tambah kurus gitu ya. Dulu gemuk loh ini. Ini sekarang udah kurus gitu. Nah, mereka kemarin nggak bisa bayar listrik. Saya sudah kontak PLN juga sedang menggambar. Maka saya teruskan kepada Menteri SDM. Tapi SDM lagi bicara, cuman belum. Nah, karena belum mungkin bisa dijembatani. Bukan nggak bayar sih, ditunda aja mau gitu ya Pak ya. Ditunda aja. Iya. Dan beberapa hotel juga ini Bu Agustin kemarin itu beberapa hotel juga sudah mulai mengatur. Bagus. Ya sudahlah, sekarang kita tutup, kamu di rumah saja gitu kan. Biar bilang kerja gitu katanya. Sehingga dia di rumah beneran alias di rumah kan. Nah, dari cerita ini memang turunannya luar biasa. Saya kemarin ketemu petani si Sufyan ya. Sufyan itu supplier sayur segar ke hotel. Paksa juga. Tapi anak ini hebat karena 1 minggu saja pukulan itu kena dia. Minggu kedua dia rebound dengan menjual ke umum dan akhirnya yang menarik penjualannya naik 300%. Jaringannya di hotel itu dia ajak untuk mendeliver pakai motor. Udah kamu tukang antar aja. Sinergi, terus kemudian tidak gengsi, akhirnya orang selesai. Nah ini penting, kreatif ini kreatif. Hari ini memang pokoknya ini putar otak kreatif, sekreatif mungkin agar bisa survive, bisa hidup. Nah ini tadi barusan dengan Lantana saya bicara, jadi juga dengan teman-teman UKM Bu untuk kita dorong. Maka bantuan ini pasti sangat berarti buat pelaku yang ada di sana. Minimal mereka akan tenang dulu di rumahnya, makan cukup. Kalau perutnya kenyang itu diatur gampang. Yang repot itu kan perutnya lapar nih. Nah setelah itu kita mulai buka lagi. Sekarang sudah berapa Mas yang dibuka Mas? Jawa Tengah? 91 sudah kita buka Bu, tapi dalam pengawasan kita. Kita tidak mau mereka makbrol gitu. Mama kemarin sudah ada laporan pendakian Gunung di Lawu ya. Waduh, ini nggak bisa lagi kalau begini, maka protokolnya nggak disiplin. Tapi sekaligus ini memang contoh, meskipun contohnya buruk, tapi kita bisa belajar, kita punya referensi banyak untuk kita bisa atur. Satu aja Bu yang mungkin belum adalah transportasi. Maka kemarin karoseri Laksana ya, Laksana itu bekerja sama dengan perusahaan bus, itu mendesain bus menarik. Jadi busnya itu duduknya cuma 3, jadi pinggir sama tengah. Itu bagus itu, jadi bisa dicontoh. Kecuali yang bis pariwisata lamanya yang bentuknya duduk sendiri-sendiri, bahkan bisa rebahan di atas dan di bawah, itu sangat bisa dipakai untuk pariwisata karena itu betul-betul dia betul-betul distancing, jaraknya betul-betul diatur bahkan dikotai gitu. Nah ini yang bisa. Nah, kami mencoba untuk membantu para pelaku pariwisata agar mereka mulai sedikit demi sedikit dibuka, tapi dengan kontrol yang memang ketat. Karena kami tidak mau ada gelombang kedua, tapi semuanya taat pada perilaku. Mudah-mudahan nanti bagian ini bisa menjadi kerjasama. Makasih atas dukungan DPR RI, kemudian dari kementerian, dari kepolisian, dari TNI, DPRD yang semuanya nanti bisa berjalan. Makasih Bu, salam saya buat Pak Menteri, dan insya Allah kita akan coba gelindingkan pelan-pelan. Tapi nanti kita sudah punya data GIS. GIS-nya itu kalau desa wisata di mana daerahnya hijau, kami silakan buka. Tapi tinggal nanti izin sama bosnya. Nah, kalau di desa sama bupati, kalau di kelompok-kelompok kelurahan sama wali kota. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan dukungan dari Kemenpareka secara simbolis. Begitu mohon kepada Ibu Deputi, kemudian Bapak Gubernur, kemudian Bapak Beng Osek mewakili pelaku pariwisata yaitu dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Tengah berkenan maju ke depan. Kemudian dari Komisi 10 mohon berkenan menyaksikan ke depan di samping kanan dan samping kirinya. Kami persilakan. Tetap menjaga jarak. Yang pertama dari Ibu Deputi kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Sudah ada gambarnya. Terima kasih.
Kemudian dari Pak Sub diserahkan kepada perwakilan pelaku pariwisata. Terima kasih. Ya, dan setelah ini akan dilaksanakan foto bersama di depan ruangan ini. Untuk selanjutnya adalah pelepasan distribusi bahan pokok ke kawasan kota di halaman kantor Bapak, di depan gate. Untuk persiapan, siap Bapak di monggo. Ya.